وإخواني وصولهم وفرهم ضربوا عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يولد درجاتهم إلى الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومعادهم وبركاتهم وكرماتهم داد في الدين والدنيا والآخرة صلى الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح sebutin masing-masing. وإخواني وصولهم وفروعهم أن الله يتقشن قسم مغفر ويجعل الجنة وصم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي الأنبياء والملائكة وللأولياء جلنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآن بك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني وأرغبني لحسني بمنامي بأسمائك الحسنى تجود بنوبة نصور تغفرني ذنوبي وذلتي وتملؤني بكل حال علامات تنجي بها من أرض يوم المياه قلب المصطفى المصالح نجرى قول صدري تيسر لأمري وتنشير غربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تؤكد بالتقوى وإدراك ويأتي بالإخوان الأولياء الظلم والذرية وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر بشر الإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة اغفرني بنار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 7 Januari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat, afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutan minggu yang lalu ya, walaupun nggak begitu lama, sekitar setengah jam, mengingat ada kemarin ada undangan tapi diingetin lagi ya, yaitu yang keberapa itu? Yang ke-6, benar ya? Yaitu makmum itu ya wajib mengikuti imam. Kalau andai kata menyalahi imam, sampai menyalahi ini bisa dia mendahului atau dia terlambat. Yang mana terlambatnya sampai dua gerakan. Ini sifatnya sengaja, kalau nggak sengaja beda ya. Nggak sengaja nanti di sini ada
ya tinggal sengaja karena ada udzur, ada udzur. Terlambatnya misalnya biru naini fi'layaini, yaitu dua rukun fi'li. Misalnya makmum makmum ruku, imam masih diri, dia udah ruku. Kemudian ruku iktidal. Sami Allahu liman beda. Belum batal itu. Ya, turun dari sujud. Batal. Ya, itu. Walaupun rukunnya ada yang pendek, ada yang tidak, tapi tetap dihitung dua rukun. Atau mendahuluinya. Ya, atau mendahuluinya, yaitu mendahului imam tadi, atau terlambat seperti makmum masih berdiri, imam sudah ruku, tidak, kemudian sujud batal. Atau sebaliknya, makmum yang ngeduluin. Ya, bisa makmum ngeduluin atau makmum ketinggalan gitu ya bahasanya. Ta'khir itu kan terlambat, ketinggalan dah. Yang namanya makmum kan ngintilin sama imam, ngintilin ya. Ngintilin udah ngikut aja di belakang tuh, namanya itu imam, bahasa Betawinya ngintilin. Kalau terlambat tuh belum nggak ngintilin. Kita udah sampai Depok, dia masih aja di Tajur Halang, tuh bukan ngintilin namanya. Namanya di Depok udah deketan sama kita aja, udah ngintilin aja loh, kan gitu bahasanya. Itu makmum gitu. Ya. Sebelum-sebelumnya udah bisa dilihat lagi nanti di rekamannya di YouTube-nya. Bila udrin, tanpa ada udur, si makmum ngeduluin imam atau ngebelakangin maksudnya terlambat, maksudnya bukan ngebelakangin sholatnya, ngebelakangin bukan, ya terlambat sampai dua rukun. Bila udrin, tanpa udur, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Sayati syarhul a'la, sebenarnya kelak nanti akan dijelaskan pada bagian yang akan datang, yaitu a'dalus sholat, tentang udzur-udzur di dalam sholat. Tapi di sini dibahas kemarin sedikit, ya, yaitu hukum makmum, ya kemarin dicatat kan kemarin, hukum makmum dengan imam itu ada 5 hukum. Ada yang hukumnya apa? Wajib, ada hukumnya haram, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya boleh. Hukum yang haram tentunya membatalkan sholat. Sebab kita bicara nih sholat kita sah dulu pertama. Maka kalau sholat kita mau sah, pelajarin hukum-hukumnya. Mana syarat, mana rukun, pelajarin tuh. Jangan sampai wudhu kita nggak sah. Kalau wudhu kita nggak sah, sholat kita berarti nggak sah, karena kita dianggap belum wudhu, itu pegangan. Kalau wudhu kita nggak benar, berarti dianggap belum wudhu. Sholat tanpa wudhu haram hukumnya. Bukan sekedar kita nggak sah, tapi haram, taunya haram, dosa. Mestinya sholat diterima, kagak diterima, udah nggak diterima, dosa. Mending kalau nggak diterima nggak dosa, nanti kita kodok, kita nggak tahu, ini dosa. Mengakibatkannya apa? Ia nggak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sering kan kita dengar, kalau hidup kita mau baik, perbaiki hidup kita, maka perbaiki sholat. Tapi yang bagaimana sholatnya, gitu. Kalau sholatnya benar, kita perbaiki, hidup kita Allah akan baiki. Makanya orang bingung gitu, kok di sholat tapi berbuat keji, atau nanti sholat kok nggak ada perubahan dalam hidup. Di antara itu, karena kita belum membenari di dalam sholat. Ya bukan berarti baik kehidupan kita jadi orang kaya, nggak begitu, bukan. Kita punya ketenangan hidup, kita punya keberkahan, dijaga sama Allah Ta'ala dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, sesuai yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i. Udah sah, nanti masuk dalam hukum berjamaah. Nah ketika berjamaah, sahnya dulu nih dalam berjamaah. Sebab kalau sah berjamaah benar, dapat ganjaran 27. Kalau nggak benar, nggak dapat pahala 27. Misalnya makruh dikerjakan di dalam hukum berjamaah, nggak dapat itu pahala yang 27. Tapi hukum sah nggak sah berjamaahnya, tapi dianggapnya sendiri. Ya, tapi yang lebih bahaya kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang terjadi adalah batal sholatnya. Kenapa? Karena hukum
makmum berjamaah hukumnya wajib. Makmum menyalahi berarti dianggap tidak berjamaah, sholat sendiri. Tapi sholat Jumatnya batal, dia dosa. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sholat Jumat. Paham itu? Karena hukum Jumat wajib udah sebelumnya. Hukum sholat berjamaah itu sunnah, tapi wajib ketika sholat Jumat atau sholat jamaahnya dinadarkan, maka hukumnya wajib. Ya, itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah nih 5 waktu, nggak sah nih sholat yang jadi makmum, bukan nggak sah sholat, ingat, bukan tidak sah sholat, tidak sah menjadi makmum. Maka sholat kita tetap diterima, tapi nggak berjamaah. Tahu ya, dewekan, udah dianggapnya dewekan, sendirian, pahalanya pahala sendiri. Nah, tapi kalau kita sholat Jumat, nggak dianggap sholat sendiri, sholat kita kagak sah, kita nggak dianggap belum sholat, karena Jumat hukumnya wajib. Paham itu? Ya, hukumnya wajib. Ya. Nanti ada masalah sholat Jumat, ada nggak suka ketinggalan pas Jumat udah tahiyat akhir, ya, atau udah rukuk di sholat ketiga, sholat gimana? Nah, sholatnya tetap sholat Jumat, tapi pengerjaannya loh, naik ke atas 4 rakaat yang dikerjakan, bukan 2. Ya, itu makanya biar paham. Nanti ada sholat Jumat. Baik, hukumnya ada 5. Ada hukumnya haram, batal sholatnya tuh, batal sholatnya, wajib dia mengulang sholat. Apa? Yaitu bareng makmum kepada imam dalam takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram nggak bisa bareng, makmum bareng saja sama imam, maka batal si makmum. Kudu diulang. Ya Allah, bareng imam, sadar dia mau sadar udah. Ya, nggak sengaja batal dia, maka ya ulang lagi udah. Kalau diulang nggak tuh, ya kagak, kan imam udah dulu kan bareng tadi bareng imam, ya ulang lagi artinya takbir lagi, ya imam sudah lamsam udah baca ini ya. Yang penting jangan dibarengin imam. Kemudian hukum sunnah, makmum membarengi imam. Hukum sunnahnya yaitu ketika membaca amin. Jadi membaca amin si makmum bareng imam. Bagaimana caranya? Yaitu ketika waladhdallin, aminnya imam bareng dengan makmum. Nah, itu hukumnya sunnah. Makanya jangan langsung waladhdallin teriak amin kayak bocah. Kadang-kadang belum kelar udah amin. Tungguin sampai waladhdallin, sunnah kita membaca rabbighfirli wali walidayya. Jadi ketika imam nih waladhdallin rabbighfirli wali walidayya, amin. Nah, makmum yang dengerin juga baca juga rabbighfirli, bareng nggak jadinya? Bareng tuh baca tuh, minta ampun. Rabbighfirli itu kita minta ampun li untuk aku, ya Allah ampunin aku ya Allah, wali walidayya, dan kedua untuk aku. Belum lagi yang ngajarin inti di waktu sujud, ya baca itu. Ya, kan sujud suruh banyakin doa. Doa yang paling bagus sudah istighfar, minta maaf sama Tuhan. Ya, kita orang yang berdosa, karat-karat tuh dosa tuh karat-karat gitu tuh, yang nyumbat-nyumbat kalau ibaratnya air selang. Ya, sumbatan kita bersihin, got lancar. Sumbatan dibersihin, selangnya lancar. Ya Allah lancar, yang nyumbat kita. Nah, sumbatannya diantaranya banyak dosa. Itu. Ya, kemudian hukumnya makruh. Hukum makruh bareng dalam gerakan sholat selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bareng sama imam, hukumnya batal. Adapun gerakan-gerakan yang lain selain takbiratul ihram, ngebarengin imam, hukumnya makruh. Walaupun lewatin imam, ingat bukan 2 gerakan ya, baru 1 gerakan, belum batal. Makmum udah ruku, imam belum ruku. Paham nggak? Belum ruku. Imam ruku, dia udah naik duluan. Kayaknya nggak mau ngebarengin imam, mau duluan aja gitu. Tapi nggak sampai 2 rukun, nggak, dia udah tahu dia. Makruh, jangan. Yang penting kan gue nggak 2 rukun, yang penting 1. Kenapa? Bukan orang asli sini. Pakai begitu, ini kan aku kemarin. Nggak mau banget dia mau jadi imam, ya. Tapi orang tunjuk dia orang lain. Jadi dia makmum keadaannya kayaknya gedek banget gitu sama imam, nggak mau banget diduluin. Makmum di duluan, padahal di makmum. Kalau mau begitu jadi imam aja besok. Ya, jangan, itu makruh. Kemudian hukumnya
boleh. Imam sama makmum barengnya boleh. Apa? Itu ketika kita ruku baca apa? Tasbih. Apa kita nungguin imam dulu baca tasbih? Lah kagak. Keburu imam ruku kita baru tasbih, nanti ketinggalan. Udah bareng. Kan bacanya juga nggak kedengeran. Iya. Ya nggak kedengeran ke kuping orang, nggak, kita sendiri. Ya udah jangan pakai nungguin. Imam udah baca tasbih belum ya? Udah baca Rabbighfirli warhamni belum ya? Jangan, nggak usah nungguin itu, ntar itu yang kelolodan, yang akhirnya bingung. Udah baca aja inti, udah baca, nggak usah nungguin imam. Itu baca bacaan yang memang boleh duluin imam juga apa-apa kok. Nah, kemudian apa yang hukumnya wajib? Nah, yaitu wajib bareng membaca Fatihah jika tidak mungkin sempat membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Ya, jadi setelah imam baca Al-Fatihah nih, ente nggak memungkinkan untuk melunaskan baca Fatihah, bacanya cepet lah. Ente nggak bisa tuh. Kan sunnahnya imam walad dolin, amin, baru kita baca surah. Itu kira-kira bisa nggak kita baca Fatihah? Nggak bakal bisa. Maka kita bareng, terutama di sholat yang rahasia. Ini baca yang rahasia dulu. Yang rahasia apa? Rahasia itu sir. Maksudnya rahasia sir tuh bahas sholat ini, sholat dohor, sholat asar. Udah dua dong ya, zohor dan asar. Fatihah imam kedengaran nggak sama kita? Enggak. Nah kita baca bareng nggak kira-kira? Ya bareng, udah, jangan nggak dipikirin imam udah baca belum. Jangan lu ngomong begitu imam keburu ruku. Lu mesti ikut ruku, tapi harus selesaikan Fatihah tuh. Karena hukumnya bukan masbuk. Pahamin tuh, kalau masbuk itu ya ada dua masbuk. Ketika ente masuk ke musola pokoknya nemuin imam gitu ya, mau ikut di belakang imam ya, imam ente udah nggak luas untuk bisa baca Fatihah. Misalnya kalau kedengeran nih waladhdallin udah baca surah, ente kan Allahu Akbar. Kira-kira luas nggak baca Fatihah? Nggak luas, mungkin baru baca bis. Gitu. Bis udah ruku, dia ikut ruku. Ya, baru baca bis, kira-kira begitu, apalagi baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu udah jangan pakai taruh sempurnain, jangan, nggak boleh. Inti masbuk udah ikutin. Ya, nanti bahaya buat inti kalau ketinggalan nanti. Ya, kemudian ada tuh masbuk yang bener-bener tuh asli tuh. Ada masbuk bener juga masbuk, cuma masbuknya rekayasa. Ya, biasanya kalau lagi taraweh, ya gitu, sampai ngipas-ngipas. Emang panas kan ya, nggak ada AC. Ya, namanya sholat jarang-jarang sampai 23 rakaat gitu. Imam udah baca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhaqum takatsur hatta zurtum maqabir kalau saufa ta'lamun, naik baru deh. Baru Allahu Akbar summa latus yauma idzin, dan naik baru baca bismillah, ikut. Itu namanya masbuk juga. Paham ya? Cuma ngerekayasa dia. Jatuhnya ketika dia mulai takbir, di situ dia gak luas, bukannya dia di situ. Oh lu nggak masbuk, lu muafik karena lu ngalamin imam. Ngalamin imamnya kan nggak sholat. Kalau lagi sholat tuh yang dibilang lagi sholat ngalamin imamnya. Paham ya? Bukan lagi nggak sholat. Jadi boleh gak dia? Boleh, nggak apa-apa. Cuma ya malu gitu, udah tua, udah ngaji, masa masih begitu aja. Paham ya? Kita udah ngaji jangan begitu, pahalanya rada kurang. Nah, jadi masbuk juga. Nah, kalau muafik nih inti bareng dia sama imam takbir Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, inti ikut. Allahu Akbar seperti biasa. Cuma tahu kenapa dengerin imam suaranya enak gitu ya? Udah. Asik. Atau ketiduran. Ya, nah di sini nih yang saya catat yang uzur ya, uzur imam. Ya, seperti apa? Nah, dia statusnya muafik. Ya, muafik itu berarti wajib mengkelarkan Fatihah. Kalau tadi masbuk tidak baik masbuk yang benar asli gitu ya, atau masbuk yang buatan, tetap hukumnya masbuk. Maka ketika imam ruku, kita ikut ruku. Walaupun Fatihahnya baru baca bismillah, baru baca bis. Gitu. Allahu Akbar, ruku ikut. Masbuk. Tapi kalau muafik nggak bisa, dia mesti kelarkan Fatihah. Ya, karena luas waktunya. Allahu Akbar, luas waktunya. Tak tahu imam ruku,
Kok bisa begitu? Lagi tiduran dia. Ya, baca Fatihahnya lambat. Oh, dia lagi imam udah walad dolin. Amin. Bener nih, tapi baca bismillahnya. Ya, mungkin baru belajar kali. Paham nggak? Nah, keburu apa? Keburu ruku. Kelarin tuh Fatihah. Ketinggalan berapa rukun tuh? 2 kan hukumnya tadi apa? Ketiganya batal. Dia enggak, belum. Dan yang panjang lagi rukunnya. Rukun fi'linya yang panjang. Jadi gimana? Imam udah nenek diri nih, makmumnya diri. Imamnya udah ruku. Dia belum selesai nih, masih kelarin Fatihah. Kemudian imamnya i'tidal. Baru 1 tuh. Ini i'tidal rukun pendek. Rukun sujud si imam tuh 2. Ya, belum batal tuh, belum batal. Kalau tadi yang sengaja ngajak, ini batal baru. Kalau ini karena nggak sengaja uzur, bukan nggak sengaja, artinya uzur. Iya nggak sengaja namanya. Mana ada sih orang mau ini emang udah begitu lidahnya. Mungkin baru belajar gitu. Ya, mungkin gosok emas kali. Ya, nanti ada termasuk apa? Ragu membaca Fatihah, udah baca Fatihah. Ragu diulang lagi. Nah, itu tuh makanya hati-hati tuh orang jadi orang yang ragu-ragu. Ya, was-was. Ulang lagi, diulang lagi. Ulang lagi. Kalau udah kelar jangan. Kalau lagi sedang baca Fatihahnya ya lu ulang. Ya, gitu. Fatihah nggak batal tapi mesti diulang seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bangkis. Ya. Nah, itu nggak boleh jawab. Yang boleh tengah-tengah tuh yang ada sangkutan sama sholat, seperti imam kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam walad dolin, kita boleh ngucap amin, terusin lagi. Paham ya? Oh, itu kalau yang lain nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengucapkan yang di luar sholat. Bisa nggak jadi batal, tapi harus diulang. Nah, kemudian apa lagi? Imam ngebut baca Fatihahnya. Oh, itu benar baca Fatihahnya rapi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dibacanya apa? Inna atau inna. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru baca alhamdulillah. Masya Allah nih imam. Mau berak apa ini? Buru-buru gitu. Ya. Atau itu yang di sholat di rukun-rukun pertama tuh ya. Maksudnya di rakaat pertama. Bisa jadi di rakaat kedua. Bisa. Ini nggak tuh? Nah, termasuk itu ntar terusin dulu deh. Ya, kemudian dia sujud udah dua rukun. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek, belum kena masih. Imam sujud lagi yang kedua, udah 3 rukun panjang. Masih sibuknya dia baca Fatihah, imam udah naik. Rukun keberapa kayak terserah, rukun 2 kayak rukun rakaat ke-1 kayak kedua, ketiga. Nah, bagaimana dia? Jangan pakai ngebut begitu lagi, jangan, udah ikutin si imam. Boleh mufarokoh, boleh ngikutin imam. Ini lebih afdol ngikutin imam. Tapi nanti nambahin 1 rakaat. Sebab apa? Udah ketinggalan 1 rakaat. Ya, udah ketinggalan sama imam. Bisa juga bukan di rakaat pertama tuh. Ini masbuk nih. Kan tadi masbuk ya. Ketinggalan imam. Oh, Allahu Akbar. Udah keburu sujud. Keburu ruku, ngikut ruku. Nah, sekarang jadi rokat keberapa nih? Rokat 1, rokat 2. Nah, rokat ketiga ini kan masbuk nih. Nah, setelah itu dia nggak dimasbuk lagi. Paham nggak? Di awal doang tuh tadi ketinggalan, di mana imam sujud, dia ikut sujud. Misalnya ente takbir, Allahu Akbar. Imam taruh dia udah sami Allahu liman hamidah. Sujud, jangan pakai ruku cepet-cepetan. Ikutin, paham nggak? Ngejar. Gak usah, inti apa kan? Masbuk. Gak usah ngejar. Ketika kita takbir Allahu Akbar, imam udah keburu apa? Sujud atau sami Allah liman hamidah. Ya udah ngikutin. Imam sujud, jangan pakai ruku. Gak usah, orang imam udah bangun dari ruku, mau ngapain? Mau sujud, inti sujud. Ya, tinggal ntar nambahin 1 rakaat. Itu kan masbuk. Oke, udah masuk rakaat kedua. Udah bukan apa lagi? Karena apa? Ketika rakaat kedua imam baca Fatihah, dia ngalamin baca Fatihah panjang tuh. Tuh, masuk rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga kan rakaat kedua ada apa? Tahiyat. Lagi tahiyat si makmum tidur.
misal nih, ini kan hukum, jadi itu nggak bingung jadinya. Nggak bengong kek, cuma kalau bengong sih jarang ya. Makanya itu kenapa sunnahnya tuh yang namanya masjid jangan ada yang bikin kaligrafi, itu bid'ah makruhah tuh di dalam kitab ya. Nah kemudian apalagi inti pakai gambar-gambar, pakai ini nggak usah pakai pakaian putih, jadi orang agak aneh ngeliat nih, kadang-kadang nih baca-baca biar segala macem lah ya gitu ya. Jalan solusi masalah. Apalagi kata-kata mutiara apa yang kita baca, bener gak? Ya kita kan memang setan, yang kita baca. Tuh kan ngundang orang yang nggak baik. Ya, udah oke dah. Apa kayak terserah ya. Pokoknya inti lalai. Sehingga pas inti lagi at-tahiyatul, atau imam udah diri baca Fatihah lagi. Baca apa? Al-Fatihah. Inti engah. Bangun langsung, nggak usah menyelesaikan karena hukumnya apa? Tahiyat awal, sunnah abad, imam udah apa? Inti jangan sibukin nih baca ini, langsung diri. Nah ketika diri, karena kalau inti sibukin lebih bahaya lagi, cepet diri, pakai sendiri, imam ruku, selesaikan Fatihah inti sampai selesai. Ya, itu masih di apa tadi masih bisa sampai 3 rukun. Ya, paham tuh ya? Itu namanya uzur. Ya. Sibuk mencemburkan tasyahud, awal imam sudah berdiri tuh. Ya. Jadi sebelum imam sampai 3 rukun panjang, bila lewat 3 rukun panjang maka ikuti imam, tambah 1 rakaat. Itu yang paling afdal. Udah tuh penjelasannya. Ya. Nah, sekarang nih ya, permasalahan lagi nih. Ya, di dalam apa? Dalam sunnah mutaba'ah kita ikutin imam, ya. Makmum ngikutin imam. Nah, ini sholat ada 2, ada yang sholatnya di rumah, ya, di majelis, bukan di masjid maksudnya. Ada yang sholatnya berjamaahnya di mana? Di masjid. Ada imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Benar gak? Ada imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Udah paham dah. Imam di masjid, makmum masjid. Ada imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Banyak gak? Banyak. Kayak ente sholat di jalanan, saking penuhnya, ente di luar. Atau imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid, ya kayak sholat Idul Fitri atau sholat apa aja lah, yang imamnya ada di luar saking tampungannya, kitanya sampai belakang, sampai ke masjid kita, di dalam masjid, ya ada imam sama makmum memang di luar masjid, gitu. Nah, ya, nah permasalahan masjid di sini kita mesti tahu dulu, ya, apa itu yang dibilang masjid, ya, apa yang dibilang masjid. Nah, itu yang mesti kita harus belajar. Ya. Ini kan masalahnya ngaji gak, nanya ulama gak gitu. Namanya masjid ada wakif yang mewakafkan. Paham ya? Mudah-mudahan nanti bisa ngewakafin masjid, nanti punya tanah. Amin ya rabbal. Tapi kudu nanya sama ulama. Di sini kita belajar. Kalau yang DKM pengurus, bukan yang wakafin masjid, ngurusin beda. Nggak ada urusan. Yang wakaf pertama tuh, makanya harus tahu yang mana yang diwakafkan untuk masjid, itu permasalahannya. Ya. Tanah 1000 meter. Ini yang wakafin masjid ya, bukan pengurus nih. Saya punya tanah, kalian punya tanah. Siapa yang punya tanah? Saya wakafkan masjid tanah 1000 meter. Nah, 1000 meter. Bentuknya terserah ya. Mau kotak, mau lonjong, mau segi 4 atau gimana, tergantung tanahnya, datar, turunan, PK. Ntar urusan belakangan tuh. Yang penting dia ngewakafin. Misalnya 1000 meter. Ya, 1000 meter. Atau 100 meter, atau berapa kok. Waktu dia mewakafkan ini masjid 1000 meter, maka ini semuanya menjadi masjid. Tuh, hati-hati tuh. Makanya inti mesti harus bisa, ya, ngerti. Sebab ketika inti wakafkan ini tanah 1000 meter,
kemudian di sini dibikin WC, haram hukumnya. Ini masjid, bukan buat cebok. Pahamin nih? Dari kata sajadah yasjudu usjud, masjidan, tempat sujud, tempat sholat. Ya musolah ke atau masjid sama aja di Indonesia aja. Musolah di Indonesia, di luar negeri nggak ada musolah. Adanya masjid. Cuma kalau sholat Jumat namanya masjid ya jami. Kalau nggak jami nggak buat sholat Jumat. Maka orang Indonesia, ulama kita masya Allah dinamain aja namanya atau apa lagi langgar. Sebab kalau sholat lo ngelanggar, lo di sholat nggak boleh buat Jumat, tuh gitu tuh asalnya. Maka jangan dilanggar. Itu. Ya, makanya ada bercandaan, sholat dilanggar nggak sah, bener nggak? Bener, bukan sholat dilanggar itu, bukan sholat dilanggar nggak sah. Itu pakai pici putih. Kalau pici hitam jadi imam nggak sah hukumnya. Biar paham tuh, pici hitam jadi imam. Nggak sah pici hitam. Kalau orangnya pakai pici hitam, ya sah. Paham tuh? Makanya kitab nggak boleh sembarangan, main baca Al-Quran, main tafsirin sendiri, ya maka berantakan, pada berantem, udah sesat lagi. Makanya tanya sama ulama, kita kan ngikutin ulama. Ya boleh, kecuali dia, makanya yang udah ngerti, ditanya orang, ya Pak, Bapak mau wakafkan masjid, dibagi apa ya peralatan apa namanya fasilitas. Nah, saya wakafkan 1000 meter beserta fasilitas masjid seperti parkiran dan WC dan sebagainya gitu. Paham ya? Kalau ente sebagai panitia yang mau bikin masjid, ente gituin tuh yang wakifnya tuh, ya wakifnya. Tapi kalau ente yang wakif, ente giniin aja 1000 meter 800 saya wakafkan untuk masjid, yang 200-nya buat area parkir dan fasilitasnya dah, gitu. Ya, ini sah yang ininya nih. Jadi apa? Jadi WC boleh, mau jadi wakaf parkir boleh, nggak apa-apa. Jadi rumah juga boleh, gitu. Kenapa? Sebab kalau ini jadi rumah, termasuk bagian yang diwakafkan masjid, di sini rumahnya Sri Intiazah, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya, nah makanya ini mesti diketahui. Ya, nanti makanya di sini ntar ada contoh nih masalah sholat berjamaah, karena ini masalahnya nanti sholat berjamaah juga masuk di sini. Ya, nah kalau dia wakafkan tanah untuk jadi ya 1000 meter, oke, ngerti nih. Maka ini tanah sekalipun belum jadi bangunan masjid, udah boleh buat sholat Jumat. Sholat di sini masjid berjamaah hukumnya pahalanya besar seperti berjamaah di masjid, kan tahu sendiri. Ya, nggak boleh ada perempuan head di dalam dan sebagainya karena udah jadi masjid. Ingat tanah nih, tuh bangunan kadang punya yang cakep kayak jelek mau pakai tenda nggak jadi masalah. Nabi pertama datang kan jadi masjid pakai tenda dulu, pakai bambu-bambu. Yang penting dia udah wakafkan ini jadi masjid, udah boleh sholat Jumat. Jangan pakai nungguin bangunan dulu, kapan punya bangunan? Akhirnya nungguin nanggokan dulu, banyak gak begitu? Nungguin nanggokan dulu jalan, itu jadi nggak jadi akhirnya Jumat aja udah, walaupun masih pakai tenda. Belakangan soal kelar atau nggak kelar sih belakangan. Ya, nah yang penting ini udah boleh. Kenapa? Karena ini namanya masjid. Nah ketika ini tanah jadi masjid, maka sampai langit itu namanya masjid. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, 85, 86, 87 kali lantainya sampai hotel atau tinggi banget. Jadi boleh nggak? Boleh. Kalau inti mau bikin masjid begitu boleh. Ya, ke atas berarti tuh di atas nggak boleh tuh. Ya, jadi WC apa aja pokoknya karena itu masjid. Ya, bumi dan tanah air. Paham? Ya. Tuh makanya tanah air gitu tuh, tanah tuh sampai air milik kita semua ini, air milik kita. Beda kalau orang gedung doang wakafin, ya tanahnya disewakan, ya misalnya disewakan apa. Nah ketika disewakan, sewanya udah selesai, gedungnya aja ini bukan milik kita, tetap yang di dalamnya.
bukan kepemilikan kita, beda dengan kita milikin tanah. Makanya kalau orang-orang yang ngerti ini udah kalau dia mau wakafin sesuatu awalnya di atas itu baru. Nah, kayak ulama Kiai Haji Syafi'i Azami itu di bawahnya, atau di Al-Hawi juga begitu. Di bawahnya sekolah, di atasnya masjid. Awalnya wakaf buat madrasah misalnya ya, wakaf pesantren, Kiai Syafi'i Azami pesantren. Ya, pesantren, kemudian dibangun di atasnya. Nah, bangunannya diwakafkan untuk masjid di atas, nggak apa-apa, bawahnya madrasah. Tapi kalau diwakafkan tanahnya ini untuk masjid, kemudian dibikin ntar lantai 2 aja nggak boleh. Ntar bawahnya bikin apa namanya, gedung pertemuan, gedung apa lagi, gedung perkawinan, gerbong serbaguna, perempuan haid masuk haram itu. Pakai sepatu gimana? Karena diwakafkan tanahnya masjid. Beda kalau ngewakafinnya bangunan. Misalnya orang bikin apartemen, apalagi yang gede-gede, di tengah-tengah pasar, mall, di tengah-tengah ada masjid, nggak jadi masalah. Karena ngewakafin ini bangunan, bukan ngewakafin tanah. Kalau ngewakafin tanah dari bawah sampai atas itu nggak boleh ada bangunan selain untuk masjid. Ya, itu mesti dipelajarin dulu dah. Nah, nanti kita belajar di sininya nih. Ya, bagaimana hukumnya jika adalah masjid? Maka masjid syaratnya di sini ditambah. Jadi artinya ini kan sholat berjamaah ini kan udah dari pertama sampai ke berapa itu? Sampai ke 11. Maka ditambah ketika sholat berjamaahnya ada di masjid. Kalau di masjid la yakuna hunaka hailun yamna'u usulal ma'mum ilal imam, ay an yumkinal lil ma'mum ma'mumah ya lil yumkina lil ma'mumi al wusulu ilal imam walau bizwirarin wan itof bi an yuli zuhruhu lil qiblah asna'a mururi bil masyil mu'tad fala yadurru dzalik. Nah, kalau di sana tidak ada hail itu penghalang yang mencegah dia seorang makmum kepada imam. Ya, jadi nggak ada penghalang. Ya, ini dibacain dulu, masa kok nggak pakai gambar, bingung nanti. Apabila di luar masjid, ya ini tidak membelakangi nih ya. Di sini dia sampai nih si makmum kepada imam, sampai si makmum kepada imam, walaupun dia jalannya mundur atau dia menyamping atau dia berbalik, ya sekalipun punggungnya ya membelakangi kiblat di tengah perjalanan dia menuju imam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar masjid, nah jadi permasalahan. Nah itu dia ya. Maka kalau di luar masjid ada 3 syarat. Nanti digambarin ya, ini dibacain dulu. Bahwasanya la yakuna hunaka hailun yamna'u ru'yah. Yang pertama syaratnya adalah kalau si makmum ada di luar masjid, maka adalah di sana atau di luar masjid, maka tidak di sana tidak ada penghalang yang mencegah dia melihat kepada si imam. Makmum ya harus melihat kepada imam, atau makmum melihat kepada makmum yang melihat imam. Bisa nggak lihat? Bisa. Seperti di sholat paling depan. Sholat paling depan. Paham ya? Dia mau lihat imamnya kemana? Makmum yang bagian mana? Hah? Ini sholat di samping nih. Di samping, di luar masjid. Paling depan lagi. Sini tembok. Kan sering lu pada begitu. Makanya usahakan kalau sembahyang, imamnya di mana? Imamnya sini, ikut imamnya gitu. Ya. Nah, yang tadi itu ntar. Sebab yang namanya masjid ini sampingnya nih misalnya bukan berarti ini kan bukan masjid ya. Ya ini kan masjid ya, bukan walaupun teras tapi bukan masuk masjid karena diwakafin segini, kecuali di sini. Tuh, kecuali dibikin begini nih. Ini di sini bikin teras. Ini bagian karena 1000 meter jadiin masjid nih doang imam. Kan ada orang dipakai apa namanya? Dipakai sekat ya.
buat teras nggak jadi masalah. Tapi kalau dia wakapinnya segini, yang ininya teras, ini bukan masjid. Pahamin tuh, ya, pahamin. Banyak orang bikin masjid, ini diwakapin nih. Makanya si wajibnya ini itu orang pengurus mesti tahu tuh tentang wakaf-wakaf, biar dia tahu hukumnya. Paham ya? Diwakapin segini, ini tanah di luar bisa masuk apa kagak kan gitu. Kalau diwakapinnya 200 meter berarti, oh sono masjid juga, orang 200, ini cuma berapa? Ya. Nah, satu lagi, keduanya lagi yang tadi, dia pakai bangunan di atas masjid, di bawah bukan masjid, karena diwakafin bukan tanah, bangunan. Misalnya inti punya pesantren nih, waduh biar punya masjid nih, tanah udah nggak ada lagi, bikin di atas, bangun kan, bangunan ini diwakafkan untuk masjid, sah. Paham nggak tuh? Nah, cuma yang di bawah bukan masjid. Kalau sembahyang, tangganya kudu mesti ada di depan. Bolong, dilihat imam, tangganya ada penyambung yang ke imam. Kalau nyambungnya di belakang, nggak sah, sebab dia pasti menuju imam, ngebelakangin kiblat. Paham tuh? Ya. Nah, ini di sini nih begini nih. Nih misalnya gitu tuh. Makanya dicontohin sama Kiai Fahrudin tuh yang namanya Kiai Syafi'i Hazami, ya gurunya, itu di masjid di beliau tuh ada bolongan, kemudian di depannya dibikin tangga, bolongan dibikin tangga, tangganya nggak permanen. Jadi kalau lagi sholat Jumat kan pasti keluar tuh sampai ke belakang, ke bawah, maka diturunin tangga. Tangganya ya tangga turi yang kate kayu kayak, iya yang penting ada hubungan, paham ya? Ya walaupun kalau yang gantiin pasti di depan, tapi ini untuk bisa seorang makmum menuju ke imam. Kalau lagi sholat biasa ditutup lagi, bolongannya ditutup lagi, tangganya diangkat, paham nggak? Ya, kenapa? Ya kan kalau sholat zuhur asar nggak mungkin sampai meludak, nggak ada, jarang. Ya, jarang banget ada. Pasti membludak nih sholat Jumat. Nah, sholat Jumat dibuka tuh bagian depan. Tuh, paham ya? Karena bawahnya bukan masjid. Kalau masjid nggak jadi masalah, kalau tangga di sebelah mana dalam masjid, si imam mau menuju imam ke belakang masjid nggak jadi masalah. Ntar itu pahamin ke belakang masjid gimana, ini masih belum nyambung. Ya, biar nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa, pahalanya gede, paham nggak paham, sekalipun inti nggak ngamalin nggak head, enggak kan, nggak pernah ngebungkus kan, nggak terusan perempuan, pahala dapat ini. Ya, besar, fuqaha pagi. Ya. Kemudian nggak boleh ada halangan untuk melihat imam. Keduanya, la yumkinul usulul imam biduniz wirorin wan itofin. Yang memungkinkan sampainya makmum kepada imam ya tanpa adanya membelakangi, ya, yaitu lakuna hailun yang usul mutlakon, tidak membagi kiblat, ya. Kalau tidak, fala tasihu jamaah, maka tidak sah jamaahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, an la yazida ma bainahuma ala salati min huzira. Yang ketiga, syaratnya tuh kalau di luar masjid tidak lebih dari 300 ziro. 300 ziro yaitu, nanti digambarin, 300 ziro itu yaitu 150 meter. Ya, taruh ini. Makanya yang terakhir ini yang paling ribet nih. Belajar matematik gue. Makanya Islam tuh disuruh belajar matematik karena waris pakai hitungan. Pakai hitungan nggak kenal angka repot. Masafah jarak pakai ini. 300 apa itu? Zero ya. Zero atau hasta. 300 hasta. Satu hasta 48 cm. Ini digenapin aja mau ulama jadi 50, maka 300 zero sama dengan kurang lebih 150 meter. Benar gak? Kalau dijadiin 50 berapa ya? Benar kan? 150 meter. Ini matematik bisa gak?
Ini di 48 nya, aslinya 48. Kalau di 50-in setengah meter, berarti kalau 300 zero berarti 150 meter, kan setengahnya. Kalau 1 meter 300 meter, tapi 150 meter berarti 50 cm. Asalnya 48, tinggal 2 cm, tambahin lagi kalau dihitung-hitung kurang 6 meter jadinya. Berarti 144, tapi genepin dah. Ya, karena di kitab di sini takriban kira-kira 150 meter, udah begitu aja dah. Ya. Ini hukum nih. Hukum. Jadi kalau misalnya ada masjid, di dalam masjid, ini imam nih, makmum di sini nih, makmum sah masih berjamaah. Walaupun nggak ada apa-apaan. Kali digedek sama orang. Tapi dia mau ikut sholat. Enggak, gue ntar negor kali kalau gue sholat berjamaah di belakang gitu. Sah. Sah berjamaah. Yang makanya tuh sampai lebih dari 150 meter. Tapi kalau adanya di luar nih, dia di sini. Nah, ini masjid, hitungan masjid yang paling belakang misalnya nih tanahnya diwakafin sampai sini nih. Kan bisa jadi yang diwakafin segini. Halamannya bukan masjid, maka tarikannya dari sini. Tapi kalau makanya itu dia kembali lagi yang nazirnya, kalau wakifnya, kalau wakifnya ngawatin ini masjid, berarti nggak boleh lebih dari 150 meter jaraknya makmum sama ujung ini. Paham tuh ya? Longnya gitu. Nah, jadi nggak boleh kurang dari, nggak boleh lebih dari 150 meter. Itu jarak ya kalau seorang mengikuti imam. La yazida, tidak boleh bertambah ma bainahuma, antara si imam ame makmum, ala salah sati min hudiro 300 salah sih mi'ah ziro 300 ziro atau 150 meter ya. Adapun kalau dalam masjid fala taduru, tidak mengapa, arti tidak jadi batal sah berjamaahnya, ziyadah bertambah melebihi dari 300 ziro. Mau 200 meter ke 250 meter jauh banget, asal selama di dalam masjid ya. Nah, makanya kita ngamalin nanti kalau inti umroh atau apa, jangan ngikutin orang tuh, orang di situ jangan. Dan sebab nanti banyak yang demen banget di hotel. Nongkrong tuh jauh banget, ikut aja. Banyak gak? Banyak itu kan nggak ngaji. Ya, itu emang dia mau nyari ini kali, mau makan buru-buru depan hotel. Bentar itu tahu yang konyol sono ketahuan ya, udah yang otaknya mau makan, otaknya makan tadi. Udah depan hotel, kapan nungguin ini nih sarapan langsung. Oh ya udah buru-buru ya. Ini hukum kalau misalnya nggak kejadian sampai ini nggak jadi masalah, tapi begitulah ya. Oke, asal kita tahu diamalin, kita nggak amalin, kita amalin, kita dapat pahala karena tahu ilmunya. Nggak sampai sempat diamalkan emang nggak terjadi, ya nggak jadi masalah, nggak rugi. Ada nggak kerugian buat kita? Nggak ada, itu ilmu. Tuh, iza kana ahaduhuma dakhilan masjid. Apabila salah satu, boleh imam atau makmum ada di dalam masjid. Taruh imam deh yang di dalam masjid. Wal akhor, dan yang lainnya makmum kharijahu, ada di luar pada duru, maka bahaya, artinya membatalkan sholatnya jamaahnya. Aidon ziyadah ala salah sumi aziro, yaitu ala salah simi aziro, dari 300 ziro, melebihi dari 150 meter. Nah sekarang ada gambarin ya, nggak apa-apa deh nih ya, malaman dikit. Emang fikih nggak bisa sebentar nih masalahnya. Apalagi kalau bicaranya ilmu yang udah ditarik, ilmu apa? Ilmu faraid. Ya, ilmu faraid apa ya kalau bahasa Indonesia, ilmu apa? Ilmu waris. Ya, iya, belajar puyeng banget dulu. Nggak ada ngamalin sampai lupa. Nggak ada ngamalin, sekarang ngamalin orang minta dong puyeng gitu, nyatet-nyatet. Udah aja pada dapat duit. Itu kali gitu, makasih Bib. Masih Ustadz agak. Ya. Ini dibikin begini aja nih. Ya gitu ya. Hah? Ya, ntar dulu. Sama semua nih.
Ini buka. Ini berarti pintu ya. Kalau inti main kaligrafi, main apa? Rumah begitu tuh. Iya, gitu ya. Langsung begini aja deh, ikutin gambar. Ini mihrab nih, mihrab, tahu kan mihrab ya? Yang buat orang sembahyang, jadi imam. Bersama nih kedudukan ini. Ini imam yang pertama nih ya. Imam di sini kan imam ya. Oke, ini imam. Tuh. Kemudian makmum di sini. Makmum nih. Makmum. Makmum sebenarnya nggak pakai kaf, pakai ain itu makmum. Menjadi Indonesia. Paham ya? Ini satu masjid namanya. Masjid ya. Paham nggak? Ini masjid dari ujung ke ujung. Semua masjid. Ini makmum. Ini di sini dikatakan finaul masjid. Ini halaman masjid ya. Halaman masjid. Karena ini semuanya masjid nih. Nah, ini disebut halaman masjid misalnya. Boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya ini dikatakan halaman masjid. Berarti masuknya masjid. Nah, orang sembahyang di sini makmum. Nih, imam. Dia kalau makmum menuju imam, dia kan tembok ya. Dia kalau menuju imam, makmum ngebelakangin nggak? Ngebelakangin kiblat. Paham nggak? Kalau ngebelakangin mundur. Paham nggak? Kalau nggak mundur jalan normal, berbalik ngebelakangin apa ya? Kiblat. Paham nggak? Terus sembahyang nih. Dia mau ke imam, pasti berbalik. Kucuk, kelok ke sono. Ketika ngebelakang kiblat itu yang nggak sah kalau di luar masjid. Kalau ini di dalam masjid masih boleh. Paham ya? Oke. Yang kedua, tuh makanya tasihul jamaah, sah jamaah, di bawahnya ditulis. Anda nggak tulis lagi ya. Tasihul jamaah, sah jamaah. Li'annahu yumkinul wusulu, karena memungkinkan sampainya ilal imam, si makmum sampai kepada imam. Walau tuh sekalipun bibizwirorin awin itofin, ya sekalipun harus dengan mundur, walaupun harus dengan berlika-liku jalannya banyak yang berlika-liku beginilah segala. Inti masih mending di sini. Kalau di Masjidil Haram, kalau ada muter-muter gak ketemu sampai nangis-nangis mau pulang. Ya, mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umroh. Wal makmum fil finail masjid, sedangkan makmum ada di halaman masjid tuh, halaman masjid. Mau di tempat parkir kayak tempat lain nggak jadi masalah. Yang penting judulnya itu diwakafkan untuk masjid. Ini kan permasalahan itu dia, makanya ada panjang lebar tentang masjid begitu. Ini masuk gak? Kalau inti masuk sah, tapi kalau bukan ini halaman, bukan bagian dari masjid, bukan wakaf yang di masjidnya, itu nggak sah. Makanya sengaja ditarik garis begini nih, ya. Semuanya nih berarti ini masjid ya. Ingat ya, dari titik sini sampai titik ini sama ini semua, ya. Gitu. Ini halaman masjid, di sini ada halaman. Tapi ini nggak masuk karena ini masjid. Jadi tuh Anda sengaja begini, ini yang dibikin ini, mungkin orang mau bikin begini kek, mau bikin begini kek, pokoknya ada sekat-sekat tapi dia masuk bagian masjid. Gak jadi masalah, ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, la tasihu, tidak sah. Li'annahu, karena sesungguhnya si makmum la yumkinul wusul, tidak mungkin sampai kepada imam dengan membelakangi kiblat, ya, dengan mundur atau dengan
menyerong berkelok-kelok mutlakon, ya. Nah, emang itu yang kedua. Nih, kedua. Ini makmum. Ini imam dulu. Imam sama ya. Imam. Kemudian ada tembok. Ini tembok. Jidar. Namanya tembok. Jidarun. Tembok. Ya. Jidar. Di sini tulisannya apa? Hah? Loh. Ada tembok, jidarun atau apa lagi tuh? Haid. Ya haid apa ya? Halangan tembok. Ya nggak bisa nembus nih ya. Nggak bisa nembus. Boleh dari kaca kayak boleh apa? Indonesia ya tembok. Tembok derita. Ini makmum. Ya boleh di sini kek, boleh di sini kek, makmum. Ini makmum, ya kan dicontohin satu doang nih di sini nih. Ya si makmum nih. Sama kayak gini ya. Tuh. Ini makmum. Makmum kalau menuju imam, tuh. Ini boleh di sini contohnya nggak jadi masalah. Ini taruhnya contoh di sini, boleh di sini nggak jadi masalah. Makmum kelucuk-kelucuk keluar, ngebelakangin kiblat keluar. Ini masjid nih, ini di luar masjid udah. Tuh, baru ke sini berkelok-kelok. Itu tidak sah. Kenapa ya? Iya, kalingan tembok. Ya, kemudian dia menuju imam. Ini sah, ini doang yang sah. Yang kedua. Yang ketiga la tasihul jamaah, tidak sah juga jamaah. Jadi cuma satu ini doang yang sah. Tidak sah jamaah li'anal makmum la yarol imam wala yarol makmuman yarol imam. Tidak sah jamaah karena sesungguhnya makmum ini tidak melihat imam dan tidak melihat makmum yang melihat imam. Di jalan sendiri dia. Bayangin ini apa ya? Imam. Makmumnya ini masjid nih, ini dalam masjid nih, ya masjid. Nah ada siapa nih? Makmum. Banyak kan orang mau sholat sendirian begitu. Tuh, dia nggak ngeliat siapa ya? Dia nyari sembahyang sendirian. Lihat imam nggak? Dia lihat imam nggak? Nggak sah. Sah kalau di sini ada yang melihat imam, ada makmum tuh, nyambung, paham nggak? Yang kesini? Hah? Enggak kan? Ya udah yang dipaham begitu. Ini ngeliat nggak? Ini ngeliat nggak? Nggak lihat. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir mana? La tasihul jamaah li'annahu la yumkinul wusulu ilal imam bi auzarin wal intitof. Ya. Nah, yang ini yang terakhir. Inti bakal tanya, kok di sini enggak? Nih, kenapa di situ enggak? Nah, ini yang keempat. Ini imam. Ini makmumnya di sini. Tuh. Beda kan ya? Ini makmumnya di sini. Itu ceritanya enggak ada apa ya? Enggak ada orang. Kalau ada orang sah karena nyambung. Sendirian dia. Biar tahu ngapain mau sendirian aja. Ada kan orang yang begitu. Duduk di majlis maunya mojok ke sendirian orang ini. Makanya kenapa guru-guru kita suruh rapat. Jangan sendirian. Ketahuan tuh orang begitu tuh maunya sendiri. Ya, gitu. Ada model kerja begitu sendirian. Ada yang begitu? Ada nggak kemarin? Hah? Begitu. Ada orang yang komen aja kerja kagak. Ya manusia. Ya, perilaku lebih kelihatan. Ini makmum tuh, ya. Ini masjid cuma segini ya. Beda nih, beda. Ini beda. Ini bagian masjid. Ini halaman masjid nih, masuk halaman masjid. Ingat, dibilang halaman masjid itu berarti masuk untuk sholat. Jangan masuk berarti motor. Kalau motornya nggak najis. Kalau motornya nggak najis. Nah itu nih, makanya kita mesti ngerti kalau halaman itu buat parkir, buat kan
Nah, makanya biar ngerti itu soal wakifnya itu tuh. Kita sih masuk masjid udah husnuzon aja dah. Makanya lebih baik inti sholat di depan, udah paling enak, jangan pakai nyari-nyari yang lain karena kita nggak tahu tuh yang wakif ini gimana. Yang ini kenapa nggak sah? La tasihul jamaah, tidak sah jamaah karena tidak memungkinkan makmum sampai kepada imam dengan mundur atau dengan berbalik ya, dengan berbelok membelakangi kiblat. Kalau dia nggak jadi masalah makin kiblat tuh, nyampe dia nyambung kepada imam. Kenapa? Karena dalam masjid itu keutamaan masjid begitu, beda dia di luar masjid, maka tidak sah. Jenjreng itu tidak sah. Udah ya. Nanti dilanjutkan lagi ya, masih banyak tuh keterangan. Makanya yang penting paham tuh, kalau tuh masjid kalau misalnya dijadikan wakifnya apa tuh, wakafnya bangunannya doang apa tanahnya. Kalau tanahnya yang dijadikan bangunan, tanah yang dijadikan masjid, maka ketika orang-orang yang belakangan, kan banyak nih orang ya yang nggak ngerti apa-apaan, panitia, bukan yang wakif. Yang wakif udah meninggal, yang panitianya langsung ngerombak, gimana nih supaya dapat duit nih, kita jadiin aja deh masjidnya di atas, bawahnya buat gedung pertemuan. Nah, haram itu ya. Kenapa haram? Karena diwakafkannya, paham tuh ya. Kalau mau bangunan aja yang diwakafkan nanti lantai kedua jadi masjid, bawahnya emang dibikin gedung pertemuan, jadi masalah. Banyak pasar-pasar kan kita lihat, pasar ya di atasnya ada masjid, karena bukan pasarnya ya, pasar mana ada diwakafkan untuk wakafnya untuk pasar, istilahnya pemerintah bikin untuk pasar, kemudian ada duit bangunan dijadikan di atasnya masjid, nggak jadi masalah. Di atasnya ada ini kok, di bawah ini nggak jadi masalah ya. Di mana di Jeddah, di mana kita masuk pasar Ali Murah tuh ya, di dalamnya ada mall, ada masjid. Kita lihat mall, emang diwakafin untuk apa? Buat masjid kan kagak ya. Jadi ya tadi bilang. Nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Ini belum masuk bab Jumat lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya. Jadi kalau mau apapun inti dalam agama ya kudu tahu ilmunya. Kalau nggak tahu tanya sama ulama. Karena apa yang inti jalankan sia-sia. Apalagi kalau udah pakai keluar biaya, sayang biayanya. Ya. Baik, minggu yang lalu sudah dibahas mazagola iblis, apa perkataan iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Ini iblis ya panjang ini hadis. Ya, kitab namanya mazagola iblis, yang mana iblis membocorkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana trik daya upayanya. Ya, ini masih menggoda masalah sholatnya. Kalau dia ngalahin aku di dalam sholat, aku bikin begini, aku sibukin waktunya. Kalau kagak begini, kalau dia masih bisa ngalahin, dia udah sholat tapi banyak nengok-nengok dan sebagainya. Sampai-sampai ketika sholat dia masih mengalahkanku, aku suruh nanti tangannya untuk di jari-jarinya disibukkan di dalam sholat.
Ya, kemarin pas lagi di Ustaz Umar bahas ya masa kertek. Lagi ngapain tuh? Hah? Tasbih. Ya, tasbihnya syaitan. Hati-hati. Nah, tasbih syaitan tuh. Ya. Asobi fi sholah. Ternyata iblis ngomong begitu. Ya. Hatta yakuna minal musabbihina li wa huwa fi sholah, sehingga dia menjadi orang yang bertasbih untukku, kata iblis, di dalam wahal dia dalam keadaan sholat. Fa in galabani, apabila dia masih mengalahkanku, fidzalik, yang demikian itu, nafaktuhu. Maksudnya artinya setan kalah terus nih, ini orang hebat, masya Allah, sampai khusyuk banget. Saking khusyuknya, nah setan apa? Nafaktuhu, aku tiupkan fi anfihi, di hidungnya, hatta yatasa'ab, sehingga dia nguap. Lagi sholat nguap. Nggak sari-sarinya, kalau orang Betawi nggak sari-sarinya di sholat sampai nguap. Lagi nggak sholat nggak nguap. Sama lagi belajar. Lagi nggak belajar bisa bercanda, ngobrol, pas lagi mulai ngaji aja. Itu setan tuh. Ya, termasuk kita lagi sholat. Ini iblis yang bilang, aku tiupkan dia sehingga dia menguap. Wa huwa fi sholat. Keadaannya padahal dia di dalam sholat. Fa illam yado, ini buat inti nih. Ini iblis ngebocorin tapi buat kita tahu rahasianya. Iblis kasih tahu, apabila seseorang dia nguap wa huwa fi sholat, di dalam sholat ataupun di luar sholat termasuk. Ini diajarkan makanya Nabi Muhammad SAW disuruh apa? Tutup. Nabi suruh apa? Ada hadisnya, apabila kalian menguap maka tutupnya pakai punggung begitu. Nah, kenapa? Nabi tahu. Iblis begini nih, yang iblis ngomong. Apabila dia tidak tutup tangannya ala fihi, atas mulutnya, dakhala syaitan, maka masuk anak buahku si syaitan fi jawfih, ke kerongkongannya, fayasdadu bidzalik, maka bertambah orang tersebut hirson fit dunia, rakus sama dunia, wa hubban laha, dan cinta sama dunia, wa yakunu sami'an muti'an lana, sehingga orang tersebut menjadi pendengar dan taat kepada kami. Kata siapa? Kata iblis. Ya, orang jadi cinta dunia gara-gara begitu juga. Banyakan nguap, apalagi makan duit rakyat doang, ya, giliran kerja tidur, ya, banyak gak? Wakil rakyat. Ya, begitu nanti tidur. Hasil. Wa ayu sa'adah li ummati wa ana amuru miskin. Nah, ini iblis masih ngomong. Wa ayu sa'adah li ummati. Di mana kebahagiaan umatmu ya Muhammad? Nabi kan banggain umatnya, tapi setan selalu ngendain, di mana kebahagiaan umatmu ya Muhammad? Wa ana amurul miskin, aku menyuruh orang yang miskin. Nah, ini orang yang miskin nih, setan triknya lagi, buat siapa? Orang miskin kena, orang kaya kena, mau siapa aja, mau ustadz, mau habib, kayak mau siapa, kena semua. Ya Nabi aja mau digoda, Nabi aja digoda. Jangan ada yang lepas siapapun dari Nabi, dari iblis, kecuali yang Nabi katakan kemarin, yang iblis katakan kemarin, siapa? Orang yang orang kalau ikhlas sudah, Nabi nyerah. Inti ngeluarin duit, ya iblis jangan tuh, dia kan musuhin lu. Inti cuma begini, terserah. Paham nggak? Yang penting gua udah ngeluarin, terserah. Itu orang gak demen sama gue, kayak gimana, kayak paham tuh ya? Udah bebas aja. Itu setan udah males godain, buat apaan, capek-capekin aja. Dia nyari yang orang masih ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sampai dipuji. Itu dia nyumbang, keluarin duitnya, yang diantara duit yang disumbang sama orang itu yang termasuk fitnah anaknya Sayyidatina Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar yang dianggap berzina. Dikata berzina kan? Ya Nabi aja difitnah. Nabi difitnah berzina, bukan istrinya berzina, dia jahatnya tuh. Ya, sampai begitunya tuh. Terus sampai Sayyidina Abu Bakar, Nabi yang didik, kamu putusin. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak putusin. Begitu. Jadi apapun yang ente udah keluarkan, kemudian ada godaan di situ. Ya, cuma mau kasih dia, nggak ada terima kasih. Misalnya gitu ya, ada apa? Jangan, tetap berbuat baik, jangan sampai putus. Sampai begitu. Supaya apa yang ente keluarkan menjadi keikhlasan. Karena setan akan goda. Kadang-kadang sama inti Anda semua kita. Godaan begitu banyak yang kita udah jalanin, akhirnya terjadi ungki. Tuh lihat, ya, makanya ikhlasin udah. Ya, ikhlas itu tandanya diantaranya inti nggak mengingat lagi apa yang inti telah berikan kepada seseorang. Kalau inti masih ingat yang udah puluhan tahun, hati-hati tuh. Ya, sebab suatu saat tuh orang bikin gedek gitu ya, itu bisa ungkit. Ya, makanya ada kebebasan 3 yang boleh ngungkit.
yang boleh mungkin, yaitu Allah dengan hambanya, orang tua dengan anaknya, guru kepada murid. Ya, itu buat pelajaran. Ya, sedangkan kita nggak bisa begitu. Kecuali ente punya anak. Ya, tapi mudah-mudahan kita nggak sampai demikian. Baik. Godaan iblis kepada orang yang miskin. Saya suruh orang miskin an yada as-shalah, untuk meninggalkan sholat. Wih, hebat ya. Dengan apa? Dengan bisikan yang terwa agulu. Aku katakan kepada dia, laisat alika sholat, innama hiya 'alal ladzi an'ama Allahu 'alaihi bil 'afiyah wa aqulu lil marid da'ha fa innama laisat alaika innama hiya 'ala an'ama Allahu 'alaihi bil 'afiyah. Aku goda orang yang miskin. Aku katakan, sholat ini bukan. Itu sholat buat orang yang Allah kasih rezeki, yang duitnya banyak. Kalau lu orang susah mau ngapain sholat? Gini-gini juga. Oh, hati-hati tuh godaannya. Ya, kalau masuk ke kuping kita dan sebagainya, kita kasih tahu tuh caranya iblis untuk menggoda orang yang miskin. Kalau orang yang sakit, dikatakan juga, tinggalkan udah sholat. Itu nggak buat lo, itu buat orang yang dikasih afiat, sehat afiat. Kan ada firman Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala ya gul. Ada firman Allah, benar, firman Allah dipakai, cuma diselewengin. Tuh iblis begitu tuh. Ya, manusia berhati iblis juga banyak yang begitu. Apa katanya? Wala alal marad wa alal maridi harajun. Ada itu ayat Allah Ta'ala. Tidak ada dosa buat orang yang sakit. Maksudnya tidak ada dosa tuh kemudahan orang sakit tuh, seperti sembayangnya boleh dengan wudhunya dengan tayammum. Kemudian kalau nggak bisa diri boleh duduk. Tidak dosa. Kalau itu dosa, orang sehat duduk. Nah, tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat wajib tak boleh. Artinya kan nanti kita belajar sholat tuh, kita belajar jadi tahu. Dimudahkan gitu untuk sholat dan sebagainya. Tapi bukan untuk gampangin. Nah, itu trik iblis, ya, memanipulasi ayat Allah. Orang sakit nggak dosa, nggak apa-apa kalau nggak sembahyang, ya, karena sholat bukan untukmu. Ya apa? Suta sholaita ma'alaika hatta yamutu kufran. Sehingga orang yang sakit dibisikin lu dalam sholat kan buat orang yang pada sholat itu nggak pernah ada dispensasi buat apa, maksudnya sholat itu tetap dilakukan oleh siapapun walaupun sakit. Inti nggak bisa duduk tidur, nggak bisa tiduran dengan hati udah nggak benar, inti masih akal inti masih sehat, masih sudah sholat. Ya, kecuali kalau akal inti sudah berubah, ya gila atau apa koma, nggak ingat apa pikun, itu nggak wajib udah. Jadi kalau nggak wajib, jadi gila nggak wajib, ya nggak wajib udah. Tapi selagi masih akal inti jalan, walaupun udah nggak bergerak, hukumnya wah. Oh, tapi gimana? Gampang nanti diwuduin lah, apa ditayamun lah, semuanya tergantung nanti. Makanya dengan belajar jadi tahu, nggak dibikin sulit. Ya, sholat di dalam penjara nggak ada wudhu, sama wudhu nggak ada tayamum, sama tayamum. Telanjang karena diseksa gitu, sembahyang sholat tetap jangan tinggal mengingat Allah. Nanti pelajaran sholat ada semua jadi sedikit baru bentuk-bentuknya. Ya, gitu. Ya, walaupun di mobil lagi keadaan yang macet nggak bisa keluar, ada semuanya. Ya, sampai di dalam hormatul waqt, ya menghormati waktu. Ntar di rumah ya kita kodok. Nah itu bahasan orang sakit dibilang gitu. Padahal kita ketika sakit mesti lebih banyak apa? Ingat Allah, biar jaga wudhu kita. Nah ini juga itu, sehingga ya banyak kita lihat gara-gara nikah, baru nikah, ya tinggalin sholat. Baru jatuh dikit, sakit dikit, nggak sholat, diambekin Allah Ta'ala. Ya, faida mata tariku sholat, apabila dia mati dalam meninggalkan sholat, wahuwa fi maradihi, dan dia di dalam keadaan sakitnya, laki Allah Ta'ala, maka nanti dia akan berjumpa Allah Ta'ala, wahuwa batana alaih, maka Allah akan murka kepadanya. Ya Muhammad, wa in kadzabtu au zuktu fas'alillaha an yaj'alani ramadan. Ya Muhammad, apabila aku ini dusta, menyimpang apa yang aku bicarakan tadi ini, maka mintalah kepada Allah agar Allah jadikan aku jadi debu. Ya, kalau aku berdosa. Udah dari awal ngomongnya begitu, sekarang ngomong lagi sama Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad tuh yakin, benar gue nggak ngomong, minta ya Muhammad sama Allah Ta'ala biar aku jadi debu. Ya, karena Nabi kalau udah minta, kelar, selesai, game over itu iblis.
Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya Muhammad, atafrah bi ummatik wa ana akhrut sudusa ummatik minal Islam. Ya Muhammad, apakah kamu bergembira? Kalau bahasa kita jangan gembira dulu Muhammad. Ya, ini bukan bahasa kasar ya. Aneh ngomong Muhammad aja, ini lagi niruin iblis. Ya, masa dia pakai Sayyidina? Enggak, dia kan nggak anti sama Nabi Muhammad, ngomongin Muhammad aja. Ya, Muhammad, biar kau tahu nih ya, jangan senang-senang dulu dah lah. Ya, aku keluarkan 1/6 umat dari Islam. Oh, ya, jadi kafir. Nanti dibahas nanti insya Allah. Siapa teman duduknya? Manjali suka. Nanti tanya tuh, siapa teman dudukmu? Akilur riba, yaitu pemakan riba. Waman sodikuka, siapa teman karibmu? Azani, orang yang zina. Siapa pacarmu? As-sakron, orang yang tukang mah. Faman doyifuka, siapa tamumu? As-sarif, maling. Siapa utusanmu? Sahir, tukang sihir. Siapa cahaya matamu? Al-halib ditolak, yang nyumpahnya pakai talak, dikit-dikit talak. Perempuan tuh ya, cahaya matinya. Kalau laki jarang bilang talak ya. Laki juga boleh ngomong talak juga, cerai. Kalau perempuan nggak bisa, bang talaknya bilang. Kemudian siapa pacarmu? Habibuka, kekasihmu. Tarikus sholah, ya, orang yang meninggalkan sholat. Terus nanti kita akan lanjutkan ya, karena nanti terus siapa ini siapa kudamu di jalan Allah Ta'ala. Kemudian apalagi itu, apa yang menyebabkan dirimu hancur binasa, ya, itu ada semuanya. Orang yang tobat di sisi Allah Ta'ala itu ya. Jadi setan iblis ini ada di mana dia menjadi begini, di mana lain dia menjadi hancur binasa karena sebab ini. Masih panjang lebar, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bizidni ilma warzuqni fahma bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.